Pergi kondangan kemarin hari Ahad, lihat tas teman kulit, sakit jantung. Pas mau ngambil gule, ini tiba-tiba ujung lengan bajunya tersingkap, gelangnya besar, naik diabetes. Pas mau pulang, panas ya habis makan ini, aduh panas, rupanya rantainya besar sebesar rantai sepeda motor, naik berkunang-kunang pulang ke rumah. Gara-gara apa? Keinginan yang tidak sampai. Betul Bu? Tuh ngaku. Berusaha, berikhtiar. Ini anak-anak muda sekarang nggak ada semangat sama sekali. Sampai orang tuanya bingung. Jodohmu piye nduk? Kamu kok nggak nyari? Kalau jodoh nggak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat jodoh yang soleh dan soleh, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ini anak saya Pak Ustadz belum dapat kerja juga, gimana Pak Ustadz? Gak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa belum? Allah cuman ingin lihat kita bangun malam sholat hajat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal hajat. Bagi yang nggak pakai usolli, cukup dalam hati. Allahu Akbar. Jangan kelahi gara-gara usolli. Ini yang sebelah pakai usolli sunnatal hajat. Yang sebelah mau nyindir yang sebelah, nggak pakai usolli. Mau pakai usolli bagus, nggak pakai. Saya terus terang kalau disuruh jadi imam paling takut salah adab. Tadi kok mau Ustadz jadi imam di sini? Saya dikasih tahu, Ustadz maju. Saya selalu khawatir, kadang masjid itu bismillahnya sir. Kadang masjid itu nggak pakai kunut, kita ragu. Tapi di masjid Sabilul Muhtadin jelas, Sabilul Muttaqin jelas. Pas tadi saya maju ke depan, Ustadz pakai kunut. Tolong masjid-masjid yang lain dari Sabang sampai Papua tiru standar operasional masjid Sabilul Muttaqin ini. Dari mulai penempatan Qur'annya, kaligrafinya, lampunya, AC-nya, layarnya yang nggak ganti-ganti dari tadi. Luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Kalau sudah malas, muncul jubni, pengecut, takut. Kenapa takut? Karena malas, nggak punya apa-apa, akhirnya takut. Ngelihat orang kaya, takut. Ngelihat pejabat, wedi. Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Saya duduk di samping pejabat, saya duduk di tengah mereka. Walaupun saya tidak ada jabatan, walaupun saya bukan orang kaya, saya duduk di tengah mereka. Apa yang membuat Ustadz kuat? Saya yakin mereka itu kan calon mati semua. Saya selalu mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa yang akan KKN. Kalian kalau KKN nanti jangan takut. Kalian berhadapan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Bupati datang safari Ramadan. Disuruh anak KKN bawa acara. Kepada yang terhormat, Bapak. Kenapa takut? Kalian masa depan, mereka masa lalu. Apa yang kalian takutkan? Saya bilang. Gimana Ustadz bisa berani? Loh, kita ketika di situ kita katakan, kamu Kadus, Kades, RT, RW, pejabat, bupati, gubernur, kalian semua akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti adik-adik KKN pasti langsung, ini kamu semua Pak Kades, mati semua. Kata Pak Kades, Satpol PP tangkap. Jangan menjadi orang yang jubni, pengecut, takut menghadapi. Ada sahabat saya. Jadi waktu kami bertamu ke rumahnya,
Kita kan karena teman dekat, akrab, mohon maaf mungkin ini nggak sopan adat istiadat kita di Jawa kan sopan. Beda orang Jawa sama Sumatera. Kalau di Sumatera kalau kita beli barang-barang di pasar ya biasa aja. Saya beli daun ubi, beli terong. Kalau di Jawa nggak bisa gitu. Sopan dia. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya. Maka kita mesti kenal tradisi ini baik-baik. Kenapa Ustaz Somad ini pakai sarung? Biasa pakai celana. Ini di Surabaya. Tradisi pakai sarung. Tapi walaupun pakai sarung, saya tetap pakai celana. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik anak-anak kita jangan mentalnya jatuh karena melihat, apalagi sampai ibu menjadi orang yang jubni, pengecut, takut lihat tetangga sebelah rantainya besar, mengecut, padahal imitasi. 2 kali kita kena, padahal dia pun imitasi juga. Kalau ada tetangga ibu, kawan, sahabat, jamaah yang punya gelang rantai besar, beli yang lebih besar. Kalau nggak tahu tempat jualnya, nanti saya tunjukkan. Ngapain kita mesti takut? Yang kita takut, cemas itu adalah nggak punya bekal menghadap Allah. Yang saya cemaskan itu bukan saya duduk dekat pejabat. Saya nggak takut kalau duduk dekat orang kaya. Yang saya takutkan kalau saya duduk dekat orang kaya yang hartanya dipakai mujahid fisabilillah. Yang saya cemas itu adalah kalau saya duduk dekat Ustadz Lukman karena usianya jauh lebih muda dari saya, tapi jangkauan dakwahnya. Kemarin waktu pulang dari Universitas Muhammadiyah, pas kami buka Universitas Muhammadiyah Malang, pas buka kaca mobil, saya udah mau ngelambai. Yang anak-anak gadis manggil, Ustadz Lukman, Ustadz Lukman. Saya nggak jadi. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Yang keenam, bukhl. Bukhl itu Pak Ustaz, orangnya bakhil, sifatnya bukhl, pelit, bin medit, bin kikir, bin sulit, dan seterusnya. Ini di masjid ini nggak ada yang bakhil. Dari mana Ustaz tahu nggak ada yang bakhil? Kalau jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini bakhil, nggak akan mungkin masjid ini tegak berdiri, cantik, indah, kaligrafinya sampai atap. Itu emas semua itu. Pak Ustadz, dalam Quran itu kan bunyi ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat kikir, bakhil, medit, pelit, dialah orang yang beruntung. Tapi dalam ayat itu kan syuh. Tadi Ustadz sebut bakhil. Kalau begitu ada bakhil, ada syuh. Iya, apa bedanya? Kalau bakhil, uang dia hanya dia untuk dia, nggak boleh untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, uang dia nggak mau dia makan, yang dia makan uang orang lain. Kira-kira bisa dipahami? Memang sulit paham kalau belum udah makan sahur tadi. Oke, ilustrasi ringannya begini. Misalnya kita jalan bertiga, musafir nih, jalan bertiga mau ke Sumatera. Lalu kemudian mampir di rumah makan. Pas makan, selesai makan kan bayar kan? Panggil, mbak, hitung berapa? Hitung, kata dia 100.000. Lalu saya keluarkan 25.000. Saya bilang, ini untuk saya, sampean bayar sendiri. Itu namanya bakhil, karena uang dia tidak mau kasih ke orang. Ada yang lebih hebat lagi dari dia. Pas giliran ngitung, sediluk ya, aku arak ngomong sediluk. Sebentar ya, saya mau ke belakang arak ngising itu. Jangankan mau bayarin orang, uang dia pun dia tidak mau makan. Dia berusaha supaya rekeningnya utuh, tuh.
Ini namanya syuh. Dan di Masjid Sabilul Muttaqin ini jamaahnya sudah selamat dari bakhil dan syuh. Amin. Dari bunyi aminnya masih banyak yang masih. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena penyakit bakhil bin kikir bin syuh bin medit bin pelit bin na'udzubillah. Karena orang kalau sudah bakhil dia nggak akan bayar zakat. Teman saya yang jadi Ustaz Somad ini tausiahnya sampai jam berapa? Sesuai dengan kode etik 600 ml. Tadi saya mulai tausiah jam 5, nanti berhenti pada pukul 6. Walaupun air minumnya 3, tetap 60 menit. Jadi jamaah jangan cemas. Ini ngelihatnya 3 berarti 3 jam. Enggak. Tetap 60 menit. Orang kalau sudah bakhil nggak mau bayar zakat, Bapak Ibu. Orang kalau tuan pergi ke Mekah jangan lupa bawa kapulaga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di masjid ini mikrofonnya 3. Sisi loro telu. Yang satu lagi direparasi. Luar biasa. Memang betul-betul meninggalkan kenangan yang indah Masjid Sabilul Muttaqin ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional melihat dari Bapak rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Ini kelihatannya Bapak sudah masuk dalam yang wajib zakat, Pak. Apa jawab dia? Mohon maaf ya, Dek. Rumah ini ngutang, mobil ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri saya. Yang lain ngutang. Ternyata orang-orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau dia kena penyakit bakhil, pelit, kikir, tidak akan mau bersodakoh. Kok solawat? Nggak akan mau bersodakoh. Kenapa? Dikuasai oleh pelit. Masya Allah, masuk mic yang ketiga. Udah mulai putus-putus dari suara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Yang ketujuh, wadala'id daini, dililit hutang. Dililit utang. Karena kebutuhan terus bertambah, anak sekolah, keperluan, konsumtif, keinginan, kekhawatiran, ketakutan, tapi malas, akhirnya ngutang. Dulu kalau mau ngutang, buka pintu, bawa motor, jalan kaki, ketuk pintu rumah orang, ngomong dulu, ngomong segan, nggak jadi ngutang, malas jalan, nggak jadi ngutang. Sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, tinggal fotokopi KTP, cair. Ibu tolong HP-nya dikasih password. Kenapa? Berapa banyak orang tua tiba-tiba kena tagihan. Siapa yang makai? Suaminya enggak, Pak, suaminya baik. Suaminya baik. Anaknya rupanya tahu password, dia pakai, akhirnya na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pinjaman online. Na'udzubillah. Dola'id daini, dililit hutang. Ustaz Somad masa nggak pernah ngutang sama sekali, Pak Ustadz, selama Ustadz sekolah di Mesir. Selama di Mesir saya nggak pernah ngutang. Terus makan Ustadz dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon disimpan, khawatir mana tahu tiba-tiba sakit perut, pening kepala, persiapan obat mencret. 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, bukan karena serius belajar, tiket mahal. Setelah pulang, Ustadz gimana beli kendaraan? Memang cukup gaji Ustadz. Ustadz kan PNS sampai 2019. Memang saya pernah minjam, namanya Mbok Bank, pinjaman lunak tanpa bunga.
Mak, panas mbok, aku kena cahaya matahari, jangan sampai wajahku makin hitam. Akhirnya orang tua emak saya melepas gelangnya sama cincinnya. Memang kau dari dulu menyusahkan. Waktu kau mau ke Mesir ku jual, datang lagi. Sekarang kau pulang dari Mesir, jual lagi. Tapi kau jangan sampai minjam, aku nggak mau kau dililit utang. Jadi pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ustadz yang ceramah belum tentu. Saya nggak ngutang itu karena ibu saya. Datang jamaah bawa duit, Ustadz Somad ini 50 juta, pakailah untuk ke Dialer, DP beli mobil baru, karena saya lihat mobil Ustadz nggak layak. Saya bilang bawalah uang ini, saya nggak berani makai, karena sekarang saya ceramah menggelegar, karena saya belum pinjam uang kamu. Kalau saya sudah pinjam, nanti suara saya nggak bisa keras lagi. Akhirnya jamaah maklum dan faham. Maka jangan sampai anak-anak kita dhala'id dain, dililit utang. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sempat dililit utang, disegerakan lunas dari utang-utang. Banyak juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wa kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kalau sudah ngutang, yang ke-8 pasti ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Ngomongnya nggak bisa lancar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini apa hukumnya? Haram. Kenapa saya lantang ngomong haram? Karena saya nggak minjam uang dia. Coba kalau saya minjam uang dia, ini apa hukumnya Ustaz? Haram. Susah untuk berfatwa, susah untuk bicara, susah untuk tegas. Kenapa? Karena kita sudah termakan, terpinjam dan lain sebagainya. Doakan supaya Ustaz Somad tidak terlalu banyak keinginan-keinginan. Jangan sampai dia terlalu takut dengan komen-komen ucapan sehingga akhirnya terlilit sampai anak cucu kita semua sampai hari kiamat. Hidupnya yang sederhana, yang biasa, yang normal, yang sehat walafiat, berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Jangan sampai orang yang ngidupkan sepeda motor ngegas, kita yang mencret. Kenapa? Ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Setiap lewat sepeda motor di depan, mules langsung. Kenapa? Disangka debit kolektor. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya, siapa tadi yang tausiah di Masjid Sabilul Muttaqin? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 8. Apa yang 8? Apa ya? Kalau Bapak Ibu bisa ingat, kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau kita doa rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Namanya doa lip sync. Doa nggak perlu pakai bahasa Arab. Saya ngoraiso bahasa Arab, ya Arab nggak usah pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu yang dalam sholat, yang di luar sholat ya pakai bahasa kita. Selamatkan aku, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak ikut komen orang, jangan terlalu banyak kekhawatiran, apalagi dari temanku yang sebelah kiri dan kanan ini ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat, kalau kuat temannya tersinggung. Aku tahu. Nah akhirnya jam 5.58. Kenapa Ustaz Somad nih matanya dari tadi ke sana ngelihat jam 5.58? Waktu kalau saya tambah setengah jam lagi Bapak Ibu masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Ini tausiah terakhir selama 4 hari. Habis ini saya akan pulang. Kita tidak pernah berpisah.
Karena kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti mendoakan saya. Allah